Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Ya tadi BAP dimulai jam 13.30 dan baru aja selesai dengan kurang lebih 25 pertanyaan. Berapa Pak? 25. Nah, ketika BAP mau dimulai itu satu Kemnak, Bang Awal bilang bahwa ini perkara atensi dari Kapolda. Diminta agar minggu ini selesai nih semua nih, ya. Selesai semua sehingga Rabu sudah bisa gelar perkara. Nah, tentu aja hari ini kami bawa satu Pak Karno sebagai pelapor. Selanjutnya besok kami akan bawa 5 atau 6 saksi lagi korban, termasuk Bu Agustin. Ya, karena Bu Agustin adalah tokoh penting yang pertama menjadi korban dari si Olivia, begitu. Nah, kemudian juga tadi sampaikan juga oleh Pak Kanit bahwa penyidik sini diminta besok lengkap datang ya supaya BAP cepat. Kalau BAP cepat, maka pada hari Rabu selambatnya itu sudah perkara. Tapi sebelum Rabu sudah ada pemeriksaan terhadap terlapor, yaitu Oli Andra begitu. Nah, tadi karena ini memang dikebut prosesnya, maka yang 3 dokumen yang diduga bodong, yaitu nota dinas, SK dan nomor induk pegawai langsung disita oleh penyidik supaya cepat ya, begitu prosesnya. Nah, terhadap pertanyaan tadi mungkin Mbak Mila bisa jelaskan apa yang ditanya oleh pihak penyidik. Iya, tadi untuk boleh saya buka ya, saya ingat. Iya boleh. Ya. Oke. Tengahan Mbak. Nah. Oke, siap. Oke, tadi ada kita diminta 25 pertanyaan. Itu yang pertama itu awalnya semuanya kronologi, tapi lebih detail lagi dari awal ditawarkannya menjadi CPNS sampai pertemuan berikutnya, sampai dengan penyerahan uang, penyerahan dokumen, sampai terjadi terakhir itu sampai setelah dibelikan SK itu kan kok sampai kebongkar bahwa ini adalah SK bodong. Itu kan setelah dari pihak kuasa hukum dari kita itu kan datang ke BKN mengecek apakah SK tersebut asli atau palsu. Ternyata setelah kita datang ke BKN kemarin hari Senin, itu ternyata sudah dinyatakan resmi bahwa itu adalah palsu dan tidak dikeluarkan sama sekali oleh BKN. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lebih spesifiknya sih semuanya hari ini membahas tentang semua yang korban dari Bapak Karno dan juga putrinya. Kalau Pak Karno sendiri uangnya sudah keluar untuk ditransfer ke OI berapa Pak? Jumlahnya nominalnya Pak? 40 juta. Ya. Berapa Pak? 40 juta. 40 juta. Cash ya. Cash diberikan secara cash. Itu anaknya dijanjikan jadi apa Pak? CPNS di mana? CPNS DKI, Pemprov DKI. Tadi juga ada pertanyaan menarik ketika penyidik menanyakan di mana terjadinya peristiwa adanya dugaan penipuan penggelapan. Oleh Pak Kani jelaskan bahwa lokasinya ada di Kemang Timur 5 ya. Di rumah Oli. Ya, itu rumah sekaligus kantor. Nah, awalnya disebutkan oleh Pak Karno, kenapa dia yakin? Karena merasa bahwa rumah itu mewah dan megah gitu kan, dan baru kemudian ketahui bahwa rumah itu cuma sewa. Oli dari mana Pak? Saya kenal dari Ibu Agustin. Jadi Bu Agustin Pak Karno ini teman ini main volley ya dulu ya. Mungkin kronologi seperti apa Pak awal bisa ditawarkan? Ya, awalnya Ibu Agustin menawarkan kepada saya Menanyakan bukan menanyakan, menginformasikan kepada saya Data merah Pak tentang yang mau masuk PNS. adanya CPNS, siapa yang mau masuk. Saya jawab anak saya. Setelah itu saya minta alamat, terus langsung ke rumah Ibu Olivia, dan disitulah langsung saya, karena udah yakin dengan adanya CPNS itu ada, karena di situ orang tua juga public figure, dan juga Bu Olivia pejabat batubara yang kenalannya atau punya linknya mengaku banyak di lingkungan para pejabat, sehingga saya tertarik di situ, dan akhirnya saya
menyerahkan uang tersebut untuk anak saya menjadi CPNS. Ada bukti chatnya Pak mungkin Pak saat OI menawarkan? Mana iya? Kalau dengan Nggak Pak ada. Kalim nggak ada. Ketemuannya dengan Saya ketemu Eko. langsung. Agustin, besok Agustin datang. Tapi itu ketemu langsung atau seperti apa? Pertama kali menawarkan. Pertama kali menawarkan melalui Ibu Agustin, saya langsung ke rumah beliau, Rumah Bu Agus. ke rumah Bu Olivia. Agustin dulu baru Ya. ketemu dengan Nah, sebelum ke rumah Oli, Pak Karnu itu berkomunikasi dengan Oli melalui telepon. Nah, di situ termasuk transaksi berapa jumlah uang yang diminta oleh Oli kepada Pak Karnu. Jadi sebenarnya adalah bahwa Oli yang menawarkan ya, bukan Pak Oli yang Pak Karnu yang minta pada Oli. Yang menawarkan adalah Oli, dan kemudian yang menyebutkan angka juga adalah Oli begitu. Nah, tadi juga begitu kita serahkan 3 bukti dari BKN, Pak Kanit langsung bilang ke penyidik, coba deh barcode-nya di-scan gitu kan ya. Kan bisa muncul tuh ya. Itu nggak ada, kosong, blank gitu kan, sampai si Pak Kanit bilang, aduh ini mah kelewatan nih gitu ya. Ngibulnya kelewatan gitu. Pak, sempat ke BKN untuk menanyakan surat keaslian surat yang diberikan Pak OI, mungkin respon dari BKN sendiri seperti apa sih? Responnya gimana? Iya, 2 Pak kali Haji. itu Pak Haji. BKN. Kemarin datang ke BKN, responnya seperti apa? Boleh maju Pak? Boleh maju tengah? Baik, jadi setelah kami datang ke BKN, saya sebagai kuasa hukum dari teman-teman yang dirugikan ini, maka di situ saya tanyakan di mana letak tidak sesuaian surat-surat ini. Akhirnya kita lakukan pengecekan. Salah satu adalah barcode, yang kedua adalah NIP ya. NIP itu tidak benar kan begitu. Dan yang lain-lainnya. Maka di situ adalah jelas-jelas tidak benar. Maka dari BKN dinyatakan bahwa itu adalah bukan produk-produk dari BKN. Jelas itu seperti itu. Ya. Pak, ini kan si suami dari si Oli ini juga ikut jadi orang yang dilaporkan Pak. Keterlibatan dari suami si Oli ini gimana sih Pak? Nah, itu kita ditanyakan bagaimana pelapor itu bisa menarik suaminya, dulu pacarnya ya, Raf, dalam perkara ini. Karena rekeningnya Raf itu dipakai untuk transaksi. Berarti artinya selama ini kalau sistem transfer itu menggunakan atas nama rekening dari suaminya. Benar, ya kalau yang cash itu langsung pada si Oli. Berarti bisa disebut bahwa rekening dari suaminya ini rekening penampung daripada para korban. Betul, dan artinya bukan cuma penampung doang ya, tapi sama-sama bekerja sama ya, mereka melakukan perbuatan itu. Nah, bekerja samanya itu dalam artian selain daripada rekening penampung itu, apakah si Raf ini ikut merayu para korban? Ya, ada beberapa korban yang datang ke kantornya, itu juga diberikan ya semacam briefing lah atau arahan atau penjelasan dari Raf juga begitu. Nah, satu hal juga tadi yang disampaikan oleh pihak penyidik bahwa dalam waktu dekat dari BKN akan dipanggil ya, karena ini penting sekali, karena mungkin dibilang baru kali ini ya ada tokoh artis yang berani melakukan pemalsuan surat. Kan biasanya cuma tubuh gelap aja nih. Ini berani gitu loh, berani. Itu yang akan dikejar, motifnya apa? Sampai berani diduga ya melakukan pemalsuan dokumen otentik punya negara. Dari pihak Oli sendiri sempat memberikan bukti nggak sih Pak bahwa dia ada kenalan itu, atau hanya dalam bentuk omongan juga, atau memang dia menunjukkan bahwa saya kenal sama orang ini, atau bagaimana Pak? Begini, yang kami dapat cerita ya dari para korban bahwa ketika misalkan Oli ketemu sama korban, dia nunjukin nih, kemarin saya ketemu si A gitu ya. Hanya foto atau foto sendiri aja? Rame-rame. Foto pejabat gitu. Ya, foto pejabat lah gitu. Ada dia juga di dalam foto itu berarti? Ada yang kagak gitu. Itu pejabat BKN Pak? Bukan. Ada yang level setingkat eselon 1 lah ya di kementerian gitu. Tapi yang terkenal ada nggak sih Pak di foto itu Pak? Mungkin terkenal Pak. Besok Bu Agustin yang tahu, kan dia punya dokumen semua lengkap. Nah, yang mesti dijelaskan sama kami bahwa dalam perkara ini tidak ada namanya suap nyuap ya, ingat ya, nggak ada suap nyuap. Ya, satu ya, nggak ada keuangan negara yang dirugikan. Yang kedua juga tidak ada yang namanya PNS yang disuap oleh para korban. Para korban hanya tahunya Oli.
beda loh ya kalau misalkan ini korban itu kasih uang kepada ASN atau PNS kemudian ketangkep tuh. Nah, beda cerita ya. Pak, berarti bisa dipertegas lagi bahwa Masuk, dijanjikan langsung masuk atau seperti apa? Iya, ini bahkan sepakat ngomong ya. Oli yang ngomong, ya. Gue jamin 1000% masuk. Kalau nggak masuk, uang kembali 100%. Di akhir di surat perjanjiannya itu ada, jika tidak masuk, itu ada pengembalian uang di akhir Juli 2021. Berarti tadi surat perjanjian juga dibawa? Oh, berarti ada surat Iya, diambil. iya. Berarti ada surat perjanjian, Mbak ya? Ada. Ada judulnya ada perjanjian penitipan uang. Pakai materai nggak, Bang? Pakai. Berarti tadi jadi barang bukti ya? Pak? Iya. Perjanjian. Pak bisa dipertegas. Ya. Mau nanya, itu kan setelah pelaporan, apakah pihak Oli ada yang menghubungi pihak korban atau seperti apa? Belum justru kami sesalkan ya. Ada orang ngaku sebagai Farhad Abbas mengontak Bu Agustin. Ya, ngaku membantu Bu Agustin. Namun kemudian dia cari tahu tentang peristiwa ini pada Bu Agustin gitu loh. Nah, kemudian Bu cerita sama saya, "Bu, besok-besok Ibu kalau siapapun ngaku sebagai kuasa hukum dari Olivia jangan diladenin dah," gitu kan. Gitu loh. Banyak yang mau cari panggung gitu ya. Kita sini konsennya bagaimana para korban uang dibalikin. Itu orang-orang susah semua. Orang-orang nggak punya duit gitu ya. Yang tujuannya jadi PNS mau naikin derajat. Dan ingat ya, ini adalah jalur prestasi, bukan jalur biasa yang ada pengumuman di koran gitu loh. Bisa dipertegas lagi Pak bahwasanya Bu Oli selalu menunjukkan foto-foto bersama pejabat saat merayu para korban gitu Pak? Iya benar. Pak, yang 225 orang ini, apakah semuanya diberikan surat dengan tanda tangan Nakai? Seluruhnya, Semuanya sama. ya seluruhnya. Ketika uang itu di store atau uang cash dikasih pada Oli, maka Oli langsung berikan tanda terima kwitansi. Pak, ketika misalnya ada mau pengembalian dana, misalnya dari Oli, apakah akan memaafkan damai atau seperti apa? Pak Kanu yang jawab deh Pak, modemnya apa enggak? Kalau ada pengembalian dana? Gimana Pak? Terima. Maju Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau dari kami pribadi, saya pengen uang itu kembali. Nah, gimana Pak? Ya, dari kami pribadi saya ingin uang itu kembali dan saya juga ingin memaafkan beliau. Yang penting uang itu kembali. Pak, kapan sih Pak Bapak merasa mulai tertipu nih Pak dengan Oli? Mulai terus semenjak ketahuan bahwa SK itu palsu. Setelah dicek ke BKN itu. Iya, setelah dicek ke BKN tanggal 27 hari Senin. Ya, Pak, hingga saat ini berarti Oli itu nggak ada etikat baik buat menghubungi Tidak ada Bapak sama ya, Pak? sekali. Buat pengembalian uang atau seperti apa? Sudah lost kontak, ada chat pun juga sudah dibalas. Sejak kapan Pak lost kontak dengan Oli? Sudah berapa lama Pak? Dari bulan Agustus. Itu 40 jutanya cash dikasih ke Oli ya Pak? Ya, yes. Ya itu yang 40 tadi disampaikan dalam BAP bahwa uang itu adalah uang tabungan anaknya, ada 10 juta ya ditebok. Pak Kanu juga ada boleh jual gade motor. Jadi bisa bayangkan ya, ini orang-orang susah semua. Kalau rumah Pak Kanu, jangankan mobil, motornya nggak bisa masuk. Jadi ya gimana sih ya, ini orang susah banget deh, kesian banget dah pokoknya. Oh, di kabarnya korban-korban lain ada yang sampai jual rumah, jual hewan ternak. Benar, ada yang nggak di rumah. Akhirnya karena nggak bisa balikin duit, ya akhirnya dilelang lah gitu ya. Oke. Beliau itu yang akan hadir Besok. Ya besok saatnya. Cuman mungkin gini ada beberapa korban langsung ya yang nggak tahu deh besok teknisnya gimana ya, dia mau hadir diperiksa tapi dia nggak mau kelihatan mukanya nih. Saya bilang pakai apa ya? Mungkin pakai cadar gimana ya gitu ya. Intinya gitu. Ya intinya gitulah. Oke. Besok jam berapa Bang? Kita rencana jam 9 mulai. Mulai jam 9 sampai dengan selesai. Ya, karena Saksi 6. 6 tapi nggak mau di Enggak, yang 3 mau. Yang 3 nggak mau. 3 mau, 3 nggak mau. termasuk Ibu Agustina, Bang. Ya besok kita jelasin ada. Oke.